Kita kalau ada sampai pagi ini itu karena kasih Tuhan, amin. Karena anugerah Tuhan. Setiap langkah-langkah kita hari ini, pada waktu kita intim dengan Tuhan, ada di dalam kedaulatan Tuhan, amin. Segala keadaan apapun, kondisi apapun kita hari-hari ini, mari kita memperkatakan, berdaulatlah ya Tuhan atas hidupku, amin. Tidak pernah Tuhan menjanjikan kita jalan di zona yang nyaman dan aman, tapi penyertaannya tetap ada bersama-sama dengan kita. Haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita pagi ini untuk menyembah Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang mengagungkan Engkau, Tuhan. Hadirat-Mu ada di tempat ini. Penuhi hati kami, penuhi hidup kami dengan hadirat-Mu, Tuhan. Inilah korban syukur kami saat ini, Tuhan. Kita ucapkan syukur kita bagi Tuhan, bagi kebaikan-Nya, bagi kasih-Nya atas hidup kami. Kami rindu ada di hadirat-Mu, menikmati Engkau, menikmati lawatan-Mu. Itu buat Yuri, tempelin dulu ya. Dan kami, sebab tanpa ketulusan kami tidak layak di hadapan-Nya, Tuhan. Saya masang ini dulu aja ya. Mungkin kami bersalah dengan pikiran kami, mungkin kami bersalah dengan niat hati kami, mungkin kami bersalah dengan tutur kata kami. Mari Bapa, Engkau kuduskan setiap kami, sehingga kami melayani Engkau bukan karena rutinitas. Kami hadir di tempat ini memuji Engkau bukan karena rutinitas Tuhan, tetapi karena anugerah-Mu bagi setiap kami. Haleluya. Engkaulah Tuhan, yes Lord. Engkaulah Raja, berdaulatlah
Engkau Allah yang baik. Sungguh Engkau Bapa yang baik. Saat kami mengatakan Engkau Tuhan yang baik, saat kami berkata Engkau berdaulat atas hidup kami, keadaan di sekitar kami tidak sesuai Tuhan, tetapi dengan iman kami perkatakan segala keadaan takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Itu yang membuat kami bisa berdiri hari ini di hadirat-Mu. Dan kami mau berkata, ya Yesus baik, amin. Ya Yesus baik, oh, ya Yesus baik, Dia baik buat. Bapak Ibu yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh angkat tanganmu. Ya
Tuhan baik bagi kami. Perbuatan-Mu besar bagi kami. Kami rasakan secara pribadi Tuhan. Sekalipun keadaan kami hari-hari ini tidak sesuai dengan pujian yang kami nyanyikan, tetapi kami tetap berkatakan dengan iman karena kami percaya Allah kami lebih besar dari setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi memuji Engkau. Engkau sungguh baik bagi kami di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Yuk. Terkadang gembala pembina kita Pak Niko suka bilang begini, kalau keadaanmu lagi tidak baik-baik saja, katakan kepada jiwamu, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jangan melihat sakitmu, jangan melihat keadaanmu, lihatlah Tuhan yang kau sembah. Amin. Kita tenang sebentar, kita akan dengarkan kesaksian dari Tante atau Om nih, dari Tante. Oke, silakan.
Dia ada mimpi. Sini aja di sini. Oh, di sini aja. Udah. Nah, suatu Shalom semuanya. Semua luar biasa. Kelihatannya semua baik-baik saja. Kita yang hadir di sini bisa nggak kita memakai topeng? Bisa kan? Bisa. Karena kita datang ke rumah Tuhan, siapa sangka saya kelihatannya dandan seperti ini, apa? Nggak tahu kan? Mungkin saya juga pakai topeng. Nah, karena yang saya rasakan di dalam kehidupan saya ya, di saat saya di titik saya terendah, saya mau tetap yakin, percaya bahwa Tuhan itu lebih besar daripada persoalan yang saya hadapi. Nah, kalau saya juga hanya manusia biasa yang kadang saya merasa lelah, letih menghadapi segala persoalan yang saya hadapi. Namun saya tetap percaya oleh kuasa Tuhan yang luar biasa. Kalau saya bisa melewati hari-hari sulit saya, itu adalah penyertaan Tuhan. Di dalam kehidupan saya bisa melewati hari-hari yang sulit saya. Saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Saya bisa melewati bulan demi bulan. Itu adalah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kita tanpa menyadari segala mujizat itu sebenarnya sudah Tuhan nyatakan. Walaupun kita tidak merasa, kalau merasakan mujizat itu harus yang luar biasa, yang wow, yang spektakuler. Tetapi tidak. Sekecil apapun itu Tuhan memperhatikan. Setiap persoalan yang kita hadapi itu Tuhan selalu memberi kekuatan, memberikan jalan keluar. Kalau kita saat ini berdoa, doa kita belum dijawab, dan apa yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita jangan lemah, jangan putus asa. Kita masih punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu memegang tangan kita dengan tangan kanannya. Mazmur Daud berkata, walau di dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya, karena tongkat dan gadanya yang menghibur kita, menghibur aku. Dia akan menuntun kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Itu yang saya pegang selalu. Walau di dalam segala keadaan, tekanan hidup saya tetap percaya Tuhan saya lebih besar. Amen. Dari apa yang saya hadapi. Dalam kesulitan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya percaya karena Tuhan yang saya sembah luar biasa. Kita sama-sama mengamini kebenaran firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan pun ada dua orang yang Tuhan katakan imanmu besar, adalah seorang perwira Kapernaum dan seorang wanita dari Samaria, yang walaupun Tuhan berkata aku tidak patut memberikan roti bagi anjing, tapi wanita itu berkata, ya Tuhan, memang tidak patut, tapi anjing pun bisa memakan remah-remah dari meja tuannya. Itulah yang dipuji oleh Tuhan, bahwa imanmu besar. Maukah kita seperti mereka? Perwira di Kapernaum, engkau berkatakan sepatah kata pun, hambaku pasti akan sembuh. Itulah yang saya selalu pegang, janji Tuhan. Saya tidak pernah merasakan Tuhan meninggalkan saya. Walaupun tidak sesuai dengan doa-doa kita yang belum dijawab, tapi Tuhan itu selalu memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Amin. Kita harus tetap bersyukur dan percaya teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Tiap hari kita harus memang merenungkan firman Tuhan,
Betapa baiknya Tuhan itu luar biasa. Itulah kesaksian saya. Pujian nama Tuhan. Sesuatu luar biasa dari Mari Ican dan Tante Ican yang akan kita panggil. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan saudara sambil memberikan menyapanya. Kiranya yang bertugas saya undang. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang terbaik, terima kasih untuk apa yang telah Tuhan berikan pada kami di hari-hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan ini. Kiranya dalam persembahan ini nama memuliakan dan kerajaan-Mu yang diberkati terusnya. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Masuki dalamnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Maka hari ini harinya Tuhan, ku bersuka saja dirakan siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami siapkan hati kami pagi ini ya Tuhan, menyambut kebenaran firman-Mu. Engkau Bapa yang mengurapi hamba-Mu. Setiap perkataan Tuhan Engkau letakkan di mulutnya, sehingga setiap perkataan itu dapat mengingatkan kami untuk tetap berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran Tuhan, dan menegur kami pada waktu kami sudah keluar dari relnya Tuhan. Mari Bapa, Engkau urapi hamba-Mu, bahkan siapkan tanah-tanah hati kami semua, sehingga tanah hati kami gembur di hadapan Tuhan. Dan pada waktu firman Tuhan disampaikan, bagaikan benih yang bertumbuh, bertunas, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku siapkan hatiku
Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sambil angkat tangan kita saja. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, katakan penolong hidupku, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Lebih lagi katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu tiada selama-lamanya, tiada Ampuni kami Bapa akan segala dosa dan kesalahan kami. Baik itu yang kami lakukan di dalam hati kami, di dalam jiwa pikiran kami, di dalam perbuatan kami. Ampuni Bapa. Kami
percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pengampunan itu ada. Dan kami juga percaya kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus itulah yang bisa mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan menyucikan kami dari segala yang jahat. Dan kami percaya saat ini kami sudah diampuni, sebab darah Yesus sudah menyucikan kami. Dan juga kami percaya sekarang kami layak untuk membaca, merenungkan firman Tuhan karena kuasa darah Yesus. Bapa, pakai dan urapi hambamu ini. Taruh hambamu ini di belakang salib. Biar hanya Allah Roh Kudus yang menaruh perkataan hikmat dan pewahyuan di dalam hati jiwa bibir hambamu ini. Biar pengetahuan teologi yang hamba kuasai tidak mendominasi perenungan ini, tapi hikmat yang daripada Roh Kuduslah yang akan menjelaskan kebenaran-kebenaran firman ini. Urapi hambamu, urapi semua jemaatmu di tempat ini, agar kami semua layak di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Ya, saudara, saya akan bawakan kali ini doktrin 10 perintah Allah atau 10 hukum Allah. Dan di dalam 10 perintah Allah atau 10 hukum atau 10 firman Allah, itu di dalamnya ada hukum kasih, hukum moral, dan hukum relasi. Ada 3. Hukum kasih, hukum moral, dan hukum relasi. Nah, saudara, hal yang harus kita pahami yang pertama, Alkitab dibagi 2, perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama itu ada 2 tempat di mana Allah tinggal. Di dalam perjanjian lama ada 2 tempat di mana Allah dan firman-Nya tinggal. Yang pertama adalah di dalam kemah suci atau kemah Musa. Itu selama perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah perjanjian disebut kemah Musa. Lalu yang kedua, kemah Musa diganti dengan bait Allah, baitnya Salomo. Jadi ada 2 tempat. Pertama, Allah tinggal dan firman-Nya, hukumnya tinggal di kemah suci. Lalu yang kedua, dalam perjanjian lama setelah Salomo membangun bait Allah, kalau nggak salah pada tahun 900 sebelum Masehi, itu dibangun bait Allah dan kemah tidak berlaku lagi karena diganti dengan bangunan permanen. Saudara, lalu di perjanjian baru bait Allah itu ada di mana? Perjanjian baru bait Allah adalah diri saudara dan saya. Bukan gereja. Bukan gereja. Banyak orang salah memahami, oh, rumah Tuhan ini gereja. Ya, itu udah menjadi familiar buat kita. Yang sebetulnya rumah Tuhan itu adalah saudara dan saya. Bukan gereja ini. Sebab bicara bait Allah, itu orang-orang Yahudi saat itu ketika mereka beribadah kepada Allah, itu hanya di halaman. Tidak masuk ruang suci atau ruang maha suci. Sebab ruang suci dan ruang maha suci itu hanya untuk imam dan imam besar. Nah, sekarang bait Allah itu adalah diri saudara dan saya. Berarti di dalam diri saudara dan saya saat ini Allah tinggal berdiam di dalam diri kita. Demikian juga dalam hukum-hukumnya ada di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya saudara, apakah betul kalau memang kita bait Allah? Betul, yang pertama Allah hadir di dalam hidup kita, ada. Yang kedua, betul nggak ada hukum Allah atau firman Allah di dalam hati kita, di dalam hidup kita? Kalau 2 ini nggak ada, saudara bukan bait Allah.
kita harus cek diri, saudara. Kalau saudara di dalam diri saudara Allah tidak hadir, tidak ada bersama saudara, tidak hidup dan menghidupi kerohanian saudara, dan firman-Nya ada di dalam hati saudara dan tidak menghidupi kerohanian saudara, berarti saudara bukan Kristen sejati. Berarti saudara bukan baik Allah. Nah, sekarang kita cek diri, benar nggak Allah ada di dalam hati kita, di dalam natur roh kita. Yang kedua, benar nggak firman-Nya, hukumnya ini ada di dalam hati kita atau di dalam rohani kita. Firman yang katakan itu bukan saya, saudara. Gitu. Ya. Ayo kita cek dulu. Nah, saudara, saya akan bawakan 10 perintah Allah ini, 10 hukum Allah atau 10 firman Allah ini. Mungkin bisa 20 kali bawain, saudara. 20 kali khotbah kurang lebih. Tapi saya akan konsisten. Dan saya berharap juga seperti Pak Tono, ya, untuk bantu bawakan ini tambah-tambahan. Agar kita fokus. Sebab kita tahu 10 hukum Allah ini ada, ya, itu sangat mendasari dan mempengaruhi perjanjian baru. Jadi kalau saudara baca 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, lalu kisah para rasul, saudara akan banyak menemukan tentang 10 hukum ini, dan Tuhan Yesus sendiri pun mengajarkan 10 hukum ini. Para rasul pun mengajarkan 10 hukum ini. Cuman dilihat dari kacamata anugerah. Sebab kita tahu 10 perintah Allah ini adalah hukum anugerah Allah. Dan apa itu 10 perintah Allah, saudara? Apa itu 10 hukum Allah atau 10 firman Allah? Kalau kita lihat sejarahnya, saudara, ya. Dari mulai Keluaran pasal 19, bagaimana Allah memilih satu bangsa pilihan, satu umat pilihan, yaitu Israel. Umat Israel dipilih Allah menjadi bangsa pilihan. Kita tahu saat itu ada ratusan bangsa, suku bangsa di dunia ini. Tapi Allah hanya memilih Israel sebagai bangsa pilihan. Dan itu ada di dalam Keluaran pasal 19 kalau sudah baca. Dan setelah Allah memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan atau umat pilihan, lalu Allah menurunkan hukumnya. Di dalam Keluaran pasal 20 ini, dia menurunkan hukumnya, 10 hukum Allah. Sebagai bentuk daripada perjanjian antara Allah dengan Israel, Israel dengan Allah. Lalu tentu dalam perjanjian itu ada isinya, ada poin-poinnya, yaitu apa? Hukum. Dan hukum inilah yang mendasari perjanjian itu. Demikian juga saudara dan saya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di mana setiap bulan minggu pertama kita mengadakan perjamuan kudus. Salah satu dari perjamuan kudus adalah apa? Mengikat kembali dan mengingatkan kita kembali bahwa kita terikat perjanjian dengan Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan isi perjanjian itu apa? 10 hukum ini, saudara. Jadi 10 hukum ini tetap berlaku sampai dari zaman ke zaman, dari bangsa ke bangsa sampai Tuhan datang yang kali kedua. Jadi betapa pentingnya 10 hukum ini kita belajar dan kita harus tahu, saudara. Dan di dalam 10 hukum ini kalau kita belajar itu dibagi 2. Hukum pertama dan hukum sampai hukum keempat itu adalah relasi kita dengan Allah dengan kita. Lalu hukum kelima sampai hukum ke-10 itu relasi antara Allah dengan kita dengan antara kita dengan sesama kita, maksud saya begitu. Jadi 2 hukum yang luar biasa sekali ini. Nah, kalau kita membaca 10 hukum ini, yang pertama dikatakan apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan kamu membuat patung, gambar atau apa untuk kamu sembah. Sebab aku Allah yang cemburu. Nah, kata cemburu di situ, saudara, dalam bahasa Ibrani disebut kana. Kana artinya apa? Cemburu dengan muka yang merah. Artinya karena itu cemburu dengan muka yang merah. Kalau muka yang merah berarti apa, marah besar. Jadi cemburu dengan kemarahan yang besar. Lalu yang hukum ketiga apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan
barengan. Yang keempat apa? Halo, kuduskan hari Sabat. Nah, ini yang fenomena yang kita nanti akan dibahas. Yang kelima adalah apa? Hormati ayah dan ibu. Yang keenam apa? Halo, jangan membunuh. Yang ketujuh apa? Jangan berzina. Yang kedelapan jangan mencuri. Yang kesembilan jangan berdusta. Yang kesepuluh adalah jangan mengingini sesamamu, ya, seperti itu. Nah, yang seperti tadi saya katakan ini butuh 20 kali penyampaian. Karena setiap penyampaian ini saya tidak 1 jam lagi, saudara. Takut pantat saudara panas. Jadi cukuplah kira-kira 1,5 jam, saudara. Nah, banyak. Loh, kan saya pernah kasih tahu, kalau saudara nonton konser misalnya ada artis yang saudara suka, kayaknya 3 jam juga kurang, betul nggak? Tapi firman Tuhan, kenapa sih udah kalau 1 jam udah bete, saudara? Saya juga nggak ngerti. Atau saudara kalau masih pacaran, kalau ngobrol sama pacar saudara, ditelepon misalnya, itu bisa 2-3 jam, saudara. Tapi ngobrol sama Tuhan kayaknya pengen cepet-cepet, saudara. Ya. Oke, nah, saudara, dari 10 perintah Allah ini Salomo coba merangkum, ya. Salomo coba merangkum 10 perintah ini dari kitab Amsal. Kalau saudara baca Amsal pasal 1 sampai Amsal pasal 10, itu bagaimana Salomo mau menjelaskan tentang 10 hukum ini. Itu pandangan daripada Salomo tentang 10 hukum. Sudah nanti bisa baca di rumah Amsal pasal 1 sampai pasal 10. Itu bagaimana korelasi hubungan antara hukum ke 10 hukum ini dengan 10 pasal dari Amsal. Itu berhubungan, saudara. Itu penjelasan dari Salomo, hikmat yang dari Salomo. Saudara bisa belajar nanti, ya. Saudara, apa yang saya bawakan ini, ya, tentu bukan asal menafsirkan, tidak, saudara. Saya berdasarkan 3 buku ini, saudara. Saya bawa buku ini bukan ini. Ini saya sudah baca dan dari 3 buku ini saya tuangkan dalam khotbah. Nah, kalau saudara mau pinjam boleh, nggak apa-apa, saya kasih. Tapi dengan catatan 1 bulan selesai. Sebab saya habis 1 bulan, saudara. Kalau saudara mau baca, boleh. Nggak apa-apa, saudara. Kita belajar. Jadi asal saudara bahwa saya bawa buku ini, saya belajar dari sini. Tentu buku ini juga digali berdasarkan hermeneutika, berdasarkan sistematis. Jadi nggak asal ngomong, saudara. Dan kalau kita pelajari lagi, ya, bagaimana bangsa Israel begitu berusaha untuk tidak melanggar 10 hukum ini, sehingga bangsa Israel menafsirkan menjadi 613 hukum yang disebut mitzvot. Hukum 613 hukum itu ditafsirkan dari 10 perintah Allah ini. 365 itu adalah perintah peringatan, larangan. Jangan kamu lakukan ini, jangan kamu lakukan ini, jangan kamu. Dan itu diambil dari Kejadian sampai kitab Ulangan. Itu ada ayat-ayatnya, saudara. Ada 613 ayat. Saya nggak sempat ajarin ini buat saudara karena khotbahnya terlalu kepanjangan, saudara. Ya. Tapi ini sebagai bahan catatan bahwa bangsa Israel begitu serius dengan 613 hukum sampai hari ini mereka praktekkan itu. 365 itu kata negatif, artinya larangan. Jangan kamu lakukan, jangan selama 365 hari. Dan kenapa dibagi 2? Karena memang bangsa ini mengambil dari pertama dari tahun. Jumlah hari dalam 1 tahun 365 hari, tanggalan Ibrani, dan itu dipakai. Jadi setiap hari ada peringatan jangan. Coba sudah bayangin. Berarti diingatkan setiap hari, oh saya jangan lakukan ini, begitu sudah. Lalu 248 itu bicara apa? Lakukan ini, lakukan itu. Dan 248 itu diambil dari anatomi tubuh manusia. Ini luar biasa bangsa Yahudi, saudara.
Jadi hukum negatif, larangan itu kita lakukan setiap hari selama 365 hari, berarti setiap hari kata-kata jangan lakukan, jangan lakukan, jangan lakukan. Nah, lalu 248 itu dikatakan lakukan ini, lakukan itu. Itu berhubungan dengan kehidupan saudara dan saya sebagai pelaku firman, maksudnya begitu. Itu 613 hukum, demikian ketat dan luar biasa. Nah, saudara, ya, lanjut. Ada 4 hukum dalam dunia ini, saudara. Ya, ada 4 hukum dalam dunia ini. Yang pertama adalah apa? Hukum 10 perintah Allah. Yang kedua, hukum agama atau monoteisme dan teologi retribusi. Yang keempat, yang ketiga, ketiganya hilang, saudara. Oh, ini Markus sudah benar nih. Oh, kalau bisa. Yang ketiga, hukum budaya, filsafat atau panteisme dalam istilah teologi. Yang keempat, hukum dunia atau hukum sosial. Jadi di dunia ini ada 4 hukum yang saudara harus pahami, saudara. Dan itu Alkitab pun mencatat ini, saudara. Jadi saudara enak tinggal dengar saya ngomong. Saya setengah mati baca itu, saudara. Ya, enak, saudara, enak. Ya, tinggal merangkum. Ya. Tapi kalau saya kasih buku ini, saudara, saya jamin 100% saudara nggak baca. Saya jamin nggak dibaca. Ya. Jadi saudara bersyukur, saya transit, saya yang baca setengah mati, saudara. Ada 4 hukum dalam dunia ini, berarti hukum pertama hukum perintah Allah. Yaitu yang kita akan belajar bersama-sama. Ya. Yang kedua hukum agama, monoteisme dan teologi retribusi. Nah, monoteisme adalah percaya kepada satu Allah. Dan agama yang percaya kepada satu Allah itu ada 3. Agama Yahudi, agama Islam, dan agama Kristen. Itu yang percaya bahwa Allah itu satu. Yahudi, Islam, dan Kristen. Lalu ada telepon masuk. Itu monoteisme ya. Lalu ada lagi yang disebut teologi retribusi. Apa itu teologi retribusi? Teologi retribusi itu mirip-mirip dengan hukum Taurat. Dan itu sebelum zaman Musa, sebelum zaman Musa ada yang disebut tuh raja Hammurabi. Raja Hammurabi adalah raja daripada Babel. Itu nenek moyangnya dari Raja Nebukadnezar. Dan Raja Hammurabi ini penyembah berhala. Raja Hammurabi ini hidup pada abad ke-17, abad 17 sebelum Masehi. Abad 17 sebelum Masehi. Hammurabi. Dan Hammurabi terkenal dengan hukumnya. Dengan hukumnya dia sangat terkenal. Sampai hari ini. Hukum yang dibuat oleh Raja Hammurabi mirip-mirip dengan hukum Taurat. Gigi ganti gigi, maka ganti juga. Itu ada di dalam hukum Hammurabi. Tapi itu bukan 10 perintah, tapi bukan hukum Taurat, tapi mirip dengan hukum Taurat. Sebab Raja Hammurabi itu hidup ya 300 tahun sebelum Musa ada. Begitu saudara. Jadi setelah zaman Abraham, gitu ya, Raja Hammurabi. Jadi sampai hari ini pun hukum Raja Hammurabi masih banyak yang meniru. Karena itu mirip dengan hukum Taurat, tapi bukan hukum Taurat. Ya, seperti kita tahu hukum kasih. Hukum kasih juga di Tiongkok itu ada dari ajaran Konghucu. Konghucu mengajarkan hukum kasih. Uhau kepada orang tua, betul nggak? Dan firman Tuhan pun ada itu. Tapi pusat dari ajaran Konghucu itu dikatakan dalam istilah teologi adalah kasih yang negatif. Kalau kasih Kristus, kasih yang positif. Ada hal yang berbeda. Tapi diakui itu ajaran Konghucu adalah ajaran yang luar biasa bagus. Nah, yang ketiga, hukum budaya. Hukum budaya atau filsafat dan panteisme. Filsafat di sini bicara filsafat timur.
Ada filsafat timur, ada filsafat barat, juga ada filsafat Alkitab. Ada beberapa filsafat yang kita harus tahu, saudara. Nah, hukum budaya ini, filsafat dan panteisme artinya apa? Ini yang lahir dari daerah timur, mulai dari India, Tiongkok, sampai ke Indonesia. Itu daerah timur yang mengajarkan tentang pemahaman-pemahaman animisme. Animisme seperti agama-agama yang ada muncul dari timur, seperti dari Tiongkok, dari Tibet, dari India. Itu agama timur. Itu yang disebut panteisme. Artinya apa? Mereka nggak percaya adanya Allah. Ini betul, mereka nggak percaya Allah. Termasuk Buddha pun tidak percaya adanya Allah. Jadi mereka percaya bahwa manusia ini juga Allah. Bahkan mereka percaya bahwa sebagian animisme percaya di batu juga ada roh, di pohon ada roh, di gunung ada roh. Bahkan tokoh-tokoh yang bagus, yang luar biasa, setelah meninggal mereka disembah jadi dewa. Itu yang disebut panteisme atau ateisme. Bukan panteisme dan animisme, begitu. Ya. Lalu hukum budaya ini ada yang bagusnya, ada. Contohnya apa? Seperti kalau misalnya kita ada Imlek kan, tahun baru Chinese, itu bagus. Karena sama orang tua hormat, minta maaf, minta ampun, itu boleh. Itu tidak melanggar. Ya, sebab itu budaya, bukan agama. Walaupun sekarang dihubungkan dengan agama, sebetulnya tidak terpisah. Ya, itu ada di dalam doktrin agama, saudara. Nah, lalu hukum dunia itu hukum sosial, saudara. Hukum sosial ini di dalamnya banyak macam, saudara. Termasuk ateisme, agnostis pun ada di dalamnya, saudara. Ateis praktis juga ada di dalamnya. Itu hukum sosial. Jadi ada 4 hukum di dunia ini. Nah, saya nggak bisa bahas lebih lanjut ini, saudara, karena nggak selesai, saudara. Nggak selesai. Ini cuma garis besar, karena tetap ini berhubungan dengan 10 perintah Allah. Ya, oke? Ya, lanjut. Jadi saya nggak bojong. Oke, hukum perintah Allah tidak akan pernah bisa kita taati bila posisi kita tetap pada posisi nyaman di natur alamiah kita. Pahami ini, saudara? Ya. Hukum 10 perintah Allah tidak akan pernah bisa kita taati atau kita lakukan bila posisi kita tetap pada posisi nyaman di dalam natur alamiah kita. Nggak bisa. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau posisi kita selalu hidupnya menurut keinginan-keinginan daging saja, itu yang menjadi tuntutan kita, dan kita nyaman dengan keinginan-keinginan daging kita, dengan pola-pola hidup kita, kedagingan kita, jadi hukum 10 perintah Allah tidak akan pernah ada di dalam hati saudara. Maksudnya itu, saudara. Ayo kita cek diri. Sebab Yesus katakan apa? Ikut aku, sangkal diri, pikul salibmu setiap hari. Oke? Itu artinya apa? Kebebasan dalam dosa. Salah satu penyebab tidak sadarnya kita, tidak sadar kita ini anak Allah yang terikat perjanjian. Nah, jadi kita harus selalu ingat, saudara, yang walaupun saya katakan kita hidup di dalam 2 natur, natur daging yang berdosa, natur roh yang sudah suci dan kudus. Walaupun pada faktanya dalam setiap hari mungkin dari 5 yang kita lakukan setiap hari, 3 kita lakukan keinginan daging, 2 kita lakukan keinginan Tuhan, keinginan firman Tuhan, itu sudah benar di mata Tuhan, sudah punya nilai kekal. Yang 2 itu fakta yang nggak bisa kita bantah gitu. Tadi Cicin katakan akan ada banyak topeng-topeng. Iya betul. Tapi kalau kita jujur dengan keadaan kita, nggak ada lagi topeng. Pura-pura suci, pura-pura benar. Enggak. Tapi kita jujur di mata Tuhan. Tuhan, memang aku selalu jatuh dalam dosa. Dan selalu kita selesaikan dosa itu. Setiap kita mau tidur, kita harus selesaikan dosa yang kita lakukan pada hari ini. Kalau kita lakukan itu, kita nggak ada topeng. Jadi kalau kita nggak jujur di dalam diri kita sendiri, kita nggak bisa jujur sama Tuhan. Kita harus jujur dengan pola hidup kita. Tuhan, hari ini saya jatuh dalam dosa ini. Tuhan, ampuni saya. Itu jujur sama diri sendiri. Berarti kita jujur sama Tuhan. Ketika kita, Tuhan, ampuni saya. Darah Yesus mengampuni saudara. Jadi pertobatan itu setiap hari, bukan
Setiap saat, bukan setiap minggu, tidak. Setiap hari kita bertobat, begitu saudara ya. Kebebasan dalam dosa salah satu penyebabnya tidak sadar. Maksudnya kita tidak sadar bahwa kita terikat perjanjian. Jadi kalau kita terikat perjanjian dan minum anggur perjamuan dan roti perjamuan, berarti kita tahu kita adalah umat perjanjian, orang perjanjian, anak-anak Allah yang sudah ditetapkan menjadi anak Allah. Kalau kita sudah ditetapkan anak Allah, berarti ada hukum Allah di dalam roh kita, di dalam natur roh kita. Begitu sudah ya. Dan hukum ini hanya sebagai penghias rohani. Artinya apa? Ya ini. Kalau kita hidup yang tadi Cicin katakan dan kesaksian akan ada topeng-topeng, berarti apa? Maksudnya adalah kita jatuh dalam dosa, tapi kita nggak mengakui kita jatuh dalam dosa. Kita melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan, tapi kita tidak mengakui itu kita lakukan. Itu topeng. Dan itu iblis suka dengan itu, saudara. Jadi cuma penghias rohani. Topeng itu kan penghias rohani, saudara. Betul nggak? Ya. Jadi kita harus jujur selalu dalam diri kita bahwa setiap hari kita pasti jatuh dalam dosa, itu pasti, saudara. Kalau saudara mau bebas dari jatuh dalam dosa, mati. Selesai, saudara. Ya, jelas ya. Lanjut. 10 perintah Allah atau hukum Allah atau firman Allah. Ini kebebasan dalam Allah. Inilah kebebasan yang memuliakan Allah. Artinya apa? Kalau kita ada hukum 10 perintah Allah ini di dalam roh kita, di dalam natur roh kita, bukan berarti kita jadi di penjara. Tidak. Kita terikat. Tidak. Tapi dengan hidup dalam 10 hukum ini, kita punya kebebasan di dalam Allah. Kita punya kebebasan yang memuliakan Allah. Itu pasti. Jangan jadikan hukum ini beban. Bukan. Tapi jadikan hukum ini menjadi penghias kehidupan saudara yang saudara, menjadi mewarnai kehidupan saudara setiap hari. Artinya kita hidup dalam kebebasan Allah yang memuliakan Tuhan. Kalau kita jadi pelaku firman, berarti kita memuliakan Tuhan. Betul nggak? Bukan hantu, saudara. Lanjut. Nah, kita akan baca ya, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, tapi saya nggak baca semua, sudah. Saya mencuri waktu soalnya, sudah. Cuma ayat 1 sampai 3 aja, sudah ya. Firman Tuhan katakan demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Nah, ini ayat 1 dan 2. Ayat 1 dikatakan lalu Allah mengucapkan segala firman-Nya. Jadi berarti di sini Allah berotoritas, Allah berdaulat, Allah menunjukkan dan mengikatkan dirinya dengan bangsa Israel bahwa akulah Tuhan, akulah Tuhan Allahmu, ya kan? Lalu Allah mengucapkan firman, artinya Allah sudah mengikrarkan perjanjian antara bangsa Israel dengan Tuhan, mengikrar. Demikian juga saat ini sudah harus tahu juga bahwa Allah mengikrarkan dengan ucapannya bahwa saudara dan saya terikat perjanjian di dalam iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan ini harus menjadi fokus. Jadi ayat 1 ini Allah mengingatkan, kita harus mendengar bahwa aku berfirman, Allah berfirman. Lalu kapan Allah berfirman? Dalam hukum tata bahasa Ibrani, kata aku berfirman ini berlaku setiap hari. Berlaku setiap hari, berarti kalau sudah dan saya setiap pagi saat teduh baca firman, dan inilah yang dikatakan ayat 1 bahwa Allah selalu berfirman kepada saudara dan saya. Seperti itu, saudara. Lalu yang kedua prolognya, saudara. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Ini prolog, pendahuluan. Dia mengingatkan kepada bangsa Israel, dulu kamu budak. Selain budak penyembah berhala, kamu juga budak dosa. Selama 430 tahun kamu menjadi budak di Mesir, secara fisik maupun secara rohani. Kenapa mereka secara rohani pun jadi budak? Karena mereka ikut penyembah berhala yang disembah oleh Raja Firaun. Jadi Allah mengingatkan di ayat 2 ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi diingatkan. Demikian juga saudara dan saya, kita diingatkan bahwa dulu kita adalah budak dosa. Kita hidup dalam vonis Allah, mati kekal. Itu budak. Tapi setelah kita bertobat, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kita diselamatkan. Darah Yesus membebaskan saudara, dan saudara bukan budak dosa lagi.
Walaupun fakta natur daging kita tetap masih ada dosa. Tapi natur daging kita yang berdosa ini sudah tidak ada mautnya lagi. Kenapa? Sebab maut sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Selesai. Dan ayat 3 dikatakan ini. Aku Tuhan mau membawa perpelatihan Mesir dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, ini hukum yang pertama ayat ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, hukum yang ke-1, kedua, dan ketiga, dan keempat ini sangat sekali hubungan relasi yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama ayat yang ketiga dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau gitu berarti ada banyak Allah dong saat itu. Tidak, Allah itu cuma satu, monoteisme. Cuma satu, Allah itu cuma satu. Kenapa di sini jangan ada padamu Allah lain, seolah-olah banyak Allah? Maksud daripada ayat ini, karena di dalam kehidupan bangsa Israel saat itu ketika mereka jadi budak, mereka banyak mengenal Allah-Allah yang disembah oleh Firaun. Dalam bentuk dewa ini, dewi ini, banyak sekali. Dan mereka terpengaruh dengan penyembahan itu. Dan mereka menganggap itu juga Allah. Maksudnya itu sudah. Dan juga lingkungan daripada bangsa yang kehidupan mereka semua penyembah berhala. Nah, kalau dalam bahasa aslinya kita dapat dalam kata Allah itu kan disebut Elohim. Jadi Elohim bukan hanya ditujukan kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang satu itu. Tapi Elohim juga bisa disebut dewa-dewi, berhala bisa juga disebut Elohim. Maka dari itu Musa menamakan Allah bangsa Israel adalah Yahweh Elohim. Untuk mengenal bahwa Yahweh itu Allahnya bangsa Israel, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Allahnya saudara dan saya. Jadi ada kata nama Yahweh. Jadi nama Yahweh itu siapa yang menamakan? Musa. Nah, lalu kan kita tahu sekarang ada aliran yang mengatakan Yahweisme, betul nggak? Itu banyak, saudara. Itu ngawur, mereka nggak ngerti. Ngaco, saudara. Maaf, saudara. Ngaco, saudara. Ngawur. Kenapa? Karena mereka salah memahaminya. Mereka nggak mengerti tata bahasa daripada bahasa Ibrani. Saya lagi diskusi dengan pengikut Yahweisme, saudara. Saya lagi diskusi sekarang. Saya cuma tanya ini, yang terakhir kemarin saya tanya. Mau tanya, kenapa dalam perjanjian baru bahasa Yunani dan di bahasa Yunani ada nggak kata Yahweh? Mereka nggak jawab. Karena memang nggak ada. Karena itu cuma menunjuk inisial bahwa bangsa Israel mau membedakan Elohimnya bangsa Israel itu ada kata Yahweh, tapi Elohim daripada bangsa-bangsa lain berhala itu tidak ada nama Yahwehnya. Itu maksudnya. Maka itu kata apa? Yahweh itu kan kata mati, tata bahasanya kata-katanya kata mati yang dimana mereka juga sebetulnya nggak berani nyebut Yahweh. Mereka selalu nyebut Adonai. Dalam bahasa Yunani-nya perjanjian baru disebut itu apa? Kurios. Adonai. Lalu Theos itu mengarah kepada Elohim, Allah. Tapi Yahwisme itu mengganti dengan Yahweh. Udah salah memahaminya, saudara. Hati-hati, saudara. Seperti itu ya. Lalu ya dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa Allah katakan jangan ada Allah lain? Aku cuma satu. Coba kalau kita baca hukum yang kedua, dikatakan aku ini Allah yang cemburu, yang disebut kana, artinya marah dengan muka yang sangat merah padam. Artinya apa? Marah besar yang nggak bisa kompromi, murka. Jadi dia nggak mau diduakan. Demikian juga saudara dan saya. Bagaimana sekarang hati kita? Ada siapa di dalam hati kita? Arti aku adalah cemburu atau jangan ada padamu Allah lain, artinya dia yang terpenting dalam hidup saudara dan saya. Dia harus mempunyai posisi pertama dalam hidup saudara dan saya. Bukan keluarga, bukan istri, bukan suami, bukan anak, bukan orang tua. Tapi dia harus punya posisi nomor satu dari segalanya. Itu artinya jangan ada padamu Allah lain. Sebab sudah kalau kita mau jujur, saya yakin saudara nggak berani lagi nyembah berhala, nyembah patung, datang ke Gunung Kawi,
ke tempat-tempat keramat berani? Enggak. Tapi sadar nggak ketika engkau menempatkan atau menomorsatukan keluargamu, hidupmu, keuanganmu, gerejamu? Sadar nggak itu? Hartamu jadi nomor satu dari segalanya. Sadar nggak sih? Itu udah menyembah berhala. Itu udah satu menempatkan diri kita, Yesus atau Allah kita nomor 2. Hati-hati. Secara fakta, secara nyata nggak berani. Yuk ke Gunung Kawi, yuk ke gunung ini, gunung itu. Ada lagi sekarang tuh apa? Saya lihat di TikTok, saudara. Ya nggak apa-apa tuh, saya punya TikTok juga boleh kan, nggak dosa, saudara. Ya kan? Loh, emang nggak boleh? Boleh, saudara, kan gitu ya. Boleh lah. Ya penting kan kita tahu lah, walaupun TikTok juga ada yang miring-miringnya sekarang, saudara. Ya tapi saya nggak buka yang miring, saudara. Karena juga nggak ngerti ngekliknya gimana gitu kan. Nah, sampai mana tadi? Hah? Banyak. Kalau di penyembahan berhala ada yang sekarang ini lagi rame, saudara. Saya pernah dengar tuh kayaknya dari Pak Yono. Pernah dengar dari Pak Yono gini, apa? Ada satu pemujaan yang kalau mau kaya istilahnya di tempat itu harus berzina dulu gitu Pak, kawin dulu gitu sama ya orang. Kalau di situ ada tentang laki perempuan siapa aja harus berhubungan badan dulu. Bukan kawin dulu, bersetubuh dulu. Iya bersetubuh benar. Benar ya ada ya. Oh, kawin makan mesti ke Iya. KUA. Udah pintar Pak ini. Ada yang begitu sudah, ya kan? Saya pernah lihat di TikTok juga diceritain. Waduh, ini mah buat hidung belang kesempatan sambil nyelam minum air. Tapi memang iblis itu jahat dan licik. Tapi sebetulnya penyembahan berhala nggak sampai di situ. Saudara tahu ketika bangsa Israel angkatan kedua mau masuk tanah perjanjian itu ada kalau kita baca di dalam Ulangan 32 tentang nyanyian Musa. Nah nyanyian Musa ini Tuhan yang kasih baitnya syairnya. Kalau sudah baca Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai ayat 40-an begitu kurang lebih, di situ nyanyian yang enggak enak didengar, saudara. Sebab apa? Sebab nyanyian itu berikut sekaligus nubuatan daripada Allah kepada bangsa Israel. Dan nanti kalau kamu masuk tanah perjanjian, kamu pasti kembali berpaling daripadaku. Terjebak lagi menyembah berhala, berzina secara rohani. Itu ada di dalam itu. Jadi Allah tahu. Tapi kita nggak ngerti. Sebelumnya kan Allah pasti tahu bahwa bangsa Israel akan melawan Allah kembali, akan berzina secara rohani, bahkan akan menista nama Allah. Itu Allah tahu. Tapi kenapa dia tetap pilih bangsa Israel sebagai umat perjanjian? Karena Allah terikat perjanjian dengan Abraham. Sekali Allah terikat perjanjian dengan Abraham, Allah tetap pegang teguh perjanjian itu. Demikian juga saudara saya. Kalau dia pilih kita menjadi orang percaya kepada dia, terikat perjanjian oleh darah Yesus. Setiap bulan minggu pertama kita diingatkan kembali melalui perjamuan kudus ini. Berarti apa? Dia bertanggung jawab atas masa depan dan hidup saudara dan saya. Dia akan jaga kita sampai kita ketemu Bapa di surga. Apakah dia tahu kita bakal jatuh dalam dosa ini dan itu? Tahu. Tapi itu menjadi konsekuensi dari kesadaran ilahi. Tapi masalahnya bukan itu. Yakin nggak kita dipilih jadi anak-anak Allah? Itu yang penting. Kalau kita yakin sebagai anak Allah, kita pasti tahu di dalam diri kita ada roh Allah, di dalam diri kita ada hukum Allah. Itu cirinya. Ya. Lanjut. Hukum pertama, hukum yang mengajarkan takut akan Tuhan. Tadi saya katakan kan di dalam Amsal pasal 1 sampai pasal 10 bagaimana pasal 1 Salomo mengatakan takut akan Tuhan sumber segala pengetahuan. Maka dari itu kalau kita mau belajar 10 hukum Allah, bacalah 10 pasal dari pasal 1 sampai pasal 10 dari kitab Amsal. Itu Salomo menjabarkannya seperti itu, saudara. Ya,
Jadi, hukum pertama, hukum yang mengajarkan takut akan Allah. Siapapun kalau kita takut akan Allah, betul-betul hati kita takut akan Allah, berarti kita siap memposisikan Allah nomor satu dari segalanya dalam hidup saudara dan saya. Itu pasti. Ya. Sebagai dasar iman bahwa iman itu akan menuntut dan menomorsatukan Allah yang benar. Tanpa ini kita tidak bisa menyembah serta mengenal Allah yang benar. Dan satu-satunya Allah yang dimaksud adalah takut akan Tuhan, takut akan Allah. Dan takut akan Allah ini pun diberikan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Bukan ujuk-ujuk kita mau berpikir, wah saya harus takut Tuhan. Enggak. Karena takut akan Allah yang benar itu timbul karena Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Roh Kudus ada di dalam roh kita, dan firman Tuhan, hukum Allah ada di dalam hati kita. Otomatis ini akan menimbulkan takut akan Tuhan. Arti takut akan Tuhan arti kita menghormati, menghargai kehadiran Roh Allah di dalam diri kita, menghargai, menghormati firman Allah yang ada di dalam diri kita. Itu takut akan Allah. Tapi ingat saudara, iblis pun takut akan Tuhan. Ya katakan Yakobus pasal 3. Iblis takut akan Tuhan. Bahkan setiap dia mendengar nama Allah, iblis itu gemetar. Tapi bingung orang percaya, orang Kristen takut akan Tuhan, sumpah atas nama Tuhan, tapi nggak gemetar, saudara. Nggak ada kegentaran. Iblis gentar, saudara. Allah tahu iblis gentar. Dengar nama Allahnya dia udah takut. Dengar nama Yesus, surga itu neraka itu nggak tahan, saudara. Artinya apa? Nama yang begitu kudus. Iblis pun dalam tanda kutip menghormati Allah. Dia tahu siapa Allah itu. Dia gentar, dia gemetar. Harusnya saudara dan saya. Demikian juga ketika kita mendengar nama Allah yang ada di dalam diri kita. Kita harusnya jaga kekudusan kita. Kita jaga firman Tuhan dalam diri kita. Maka itu saya selalu bilang, imam musik di tempat ini, hari Sabtu harus puasa. Hubungan relasi dengan Tuhan. Jaga. Sebab imam musik itu punya tanggung jawab. Membawa saudara dan saya masuk hadirat Tuhan. Mempersiapkan tanah hati kita menjadi tanah yang gembur. Ketika firman disampaikan, firman itu akan menjadi benih, bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup saudara. Itu tugas imam musik, saudara. Jadi jangan mimbarnya kudus dan suci. Saudara, jujur, kalau saya berdiri di mimbar itu juga saya ngeri, saudara. Khawatir, takut. Terlalu kudus, terlalu suci, saudara. Walaupun secara mata kasar kita melihatnya cuma begini aja kan nggak ada apa-apa, tapi juga tahu kekudusan Allah menaungi di sini. Ada kemuliaan hati. Kita harus tahu itu, saudara. Jangan main dengan mimbar ini, saudara. Itu hasil takut akan Tuhan. Kita bisa melayani, kita bisa beribadah. Itu anugerah. Itu anugerah. Lanjut. Jangan ada padamu Allah lain. Apa itu Allah lain? Yang tadi saya katakan, selain patung, dewi, batu, pohon, gunung, Allah lain itu kadang-kadang yang tadi saya katakan itu kehormatan, harga diri, keluarga kita, usaha kita, pelayanan kita yang berbuah kepada kehendak kita, bukan kehendak Allah. Uang, kekayaan, kenikmatan dunia ini, bila itu ada di dalam hati, hobi kita, waktu kita. Kalau semua ini kita posisikan lebih penting dari Allah, itu berhala. Yang tahu siapa? Tuhan, kita, setan. Betul nggak di dalam hati kita? Apa yang dikatakan sini? Ada pada posisi nomor 2 atau posisi nomor 1? Allah nggak bisa kita bohongi. Yang tadi kita katakan, jangan pakai topeng. Seperti sudah melihat saya di sini. Oh, gembala udah pasti benar. Enggak. Yang tahu benar enggaknya kan saya. Ngerti saudara? Iya kan? Yang tahu itu saya. Apakah betul Tuhan nomor 1 di dalam hati saya? Atau keluarga saya? Atau kehormatan harga diri saya? Atau hobi saya? Itu penting, saudara. Yang tadi saya katakan, kita suruh nyembah berhala ke gunung, ke gunung ini, gunung itu, nyembah patung, enggak mungkin.
Saya yakin sudah nggak lakukan itu. Tapi sudah, kalau kehormatan atau harga diri kita, keluarga kita, usaha kita, peranan yang bermula kepada kehendak kita, uang, kekayaan, kenikmatan, hobi kita, kalau ini nomor satu dalam hidup saudara, berarti saudara sudah menomorduakan Tuhan. Ingat itu, saudara. Ingat. 1 Korintus 6 ayat 19 ya. Makasih Bu. Halo, makasih. Aus memang saudara. Cuma Markus yang peka, yang lain nggak peka. Sudah tahu kan saya tadi gitu. Aus, minum dulu saudara. Yang ngomong mas. Harusnya kopi tadi itu. Udah nggak usah bosan. Semua ini kita posisikan lebih penting lagi gini. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 firman Tuhan katakan begini. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Dan kita sudah dibeli dengan darah Kristus. Lunas dibayar. Artinya apa? Muliakan Allah dalam hidupmu. Jadi kalau kita percaya kita sudah ditebus oleh darah Kristus, dan kita percaya kita milik Kristus, dan kita percaya firman-Nya, hukumnya ini ada di dalam hati kita, dan Allah ada di dalam hati kita atau di dalam roh kita, berarti kita percaya juga kalau kita milik Kristus, berarti semua yang menjadi milik kita, keluarga, kekayaan, uang, hobi, itu harus memuliakan Allah. Dan itu milik Allah. Dia hanya mempercayakan berkat itu kepada saudara. Harus sadar itu, saudara. Harus sadar itu. Oke? Lanjut. Galatia 5, Kolose 3:5, Yakobus 4:5. Saudara foto aja, lihat dulu, baca nanti di rumah ya. Waktu saya. Lanjut. Tanpa kelahiran baru kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah yang benar. Mengenal Allah yang benar sepenuhnya adalah anugerah dari Allah Roh Kudus. Artinya apa? Itu ada di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5 sampai dan ayat 16. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5, Yohanes pasal 3 ayat 16. Bagaimana itu tentang kronologis kita dilahir barukan. Saya udah bawakan itu dulu ya, tentang apa itu kelahiran baru ya. Pasti saudara pintar, udah ngerti saudara ya. Oke? Ini lanjut aja nggak apa-apa ya. Lanjut? Hah? Habis. Puji Tuhan ya saudara ya. Ini yang saya harapkan. Kan gitu kan jemaat. Habis. Hore, kan gitu saudara ya. Tepuk tangan gitu kan. Ya, jadi tanpa kelahiran baru kita nggak bisa ya. Tanpa kelahiran baru kita nggak bisa mengenal Allah yang benar. Ya, saudara, firman tidak saya panjangkan dan ini berlanjut nanti pada jadwal khotbah saya bulan depan saya akan lanjut hukum yang pertama, sesi yang kedua, saudara ya. Dan seperti saya katakan tadi, ini saya perlu menyampaikan 20 kali khotbah. 20 kali khotbah ya. Jadi ini baru seri yang pertama. Saya berharap saudara fokus. Kalau enggak, nanti saudara bisa bisa lihat di YouTube ya, untuk dengar lagi tentang hukum yang pertama ini. Karena menjabarkan hukum yang pertama ini perlu waktu 5 kali 6 kali khotbah juga. Itu hukum yang pertama. Belum yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, belum. Jadi perlu waktu, dan saya perlu bekerja sama dengan saudara untuk kita belajar memahami itu. Ya, saya undang para pemusik naik ke atas. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan menyanyikan satu lagu.
Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti Pelayan Tuhan untuk maju ke depan. ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti Musik saja. Saya minta pelayan-pelayan Tuhan untuk mempersiapkan diri. Sebelum kita membagikan, mengambil ini, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau beri kesempatan untuk kami boleh semeja sehidangan dengan Engkau. Makan roti dan anggur perjamuan yang Kau sediakan sebagai lambang persekutuan dengan firman Tuhan, dengan tubuh Kristus, dan persekutuan dengan darah Kristus yang menebus dan melayakan dan membenarkan kami. Kami bersyukur Bapa, di minggu pertama di bulan Agustus ini kembali kami boleh diingatkan bahwa kami terikat perjanjian. Dan perjanjian itu sudah dimeteraikan oleh darah Kristus. Perjanjian itu dimeteraikan oleh Allah Roh Kudus. Yang untuk mengingat bahwa hidup kami sudah terikat perjanjian. Yang berarti setiap hari dalam hidup ini kami harus sadar diri bahwa kami hidup dalam perjanjian, di mana perjanjian terus mengikuti kami sampai Tuhan datang yang kali kedua. Terima kasih Bapa. Layakan kami semua. Ampuni sekali lagi dosa dan kesalahan kami Bapa, sehingga kami layak ikut perjamuan kudus ini. Kami akan sambut dan kami akan nikmati dan kami akan terima ini dengan iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Silakan membagikan.
Kasih Allahku ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari kita angkat roti di tangan kanan. Dengar firman Allah. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan kita angkat tinggi-tinggi sebagai lambang persekutuan dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita pegang cawan, kita angkat ini tinggi. Sesudah makan roti, lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum.
Kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Firman sudah kami dengar, dan kami percaya firman ini sudah Engkau meteraikan dalam setiap hati kami, dan Engkau juga Roh Kudus yang akan memberikan pertumbuhan firman ini di dalam hidup kami, sehingga bisa berbuah 30, 60, dan 100 kali, dan buah-buah ini akan memuliakan nama-Mu lewat hidup kami. Terima kasih juga Bapa buat perjamuan kudus. Kau ingatkan kembali bahwa kami adalah anak-anak perjanjian. Kami sudah terikat perjanjian, dan perjanjian ini akan membawa kami kepada hidup yang kekal. Terima kasih buat semuanya Bapak. Betapa sukacita dan bahagianya kami, betapa damai sejatanya kami, sebab kami tahu nama kami sudah tertulis dalam buku anak domba. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara, jangan duduk dulu. Kita angkat persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan. Bapa, inilah persembahan persepuluhan yang kami bawa bagi Engkau, atau ucapan syukur kami. Kau memberkati persembahan ini Bapa, dan biarlah lewat persepuluhan ini perbendaharaan gereja akan menjadi bertambah. Perbendaharaan gereja akan menjadi satu menopang segala operasional dari gereja ini, baik untuk segala geranya Bapak. Dan Kau memberkati para pelayan yang mengelola keuangan ini. Dalam nama Yesus kami bawa persembahan ini dengan hati yang sukacita dan dengan iman yang betul-betul ingin mempersembahkan menjadi korban persembahan yang harus di hadapan Bapa. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada tak ku bawa persembahan yang terbaik. Segalanya
informasi untuk Bapak Ibu yang mungkin belum sempat membawa persembahan perpuluhan atau ucapan syukur, di depan pintu masuk gereja sudah ditaruh QRIS untuk Bapak Ibu bisa bertransaksi ya, kirim untuk masuk ke kas gereja. Puji Tuhan, amin. Yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan bisa lambaikan tangannya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya, informasiku hari Jumat depan belum ada pengumuman ya Pak. Ya, nanti akan disampaikan di grup jemaat. Bapak Ibu bisa mantau saja di grup jemaat untuk kegiatan KUL. Nah, hari ini sebelum Bapak Ibu kembali ke rumah, Bapak Gembala bersama staf penggembalaan minta Bapak Ibu untuk sebentar duduk karena akan dipilih Ketua Panitia Natal 2025. Amin. Bulan depan kita udah masuk di bulan jadi harus persiapkan matang. Amin. Untuk dunia aja kita persiapan matang, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya. Selesai itu juga, selesai pelantikan Ketua Panitia Natal dan pengurus panitia, pengerja dan para diaken atau wakil gembala bisa sebentar tinggal dulu karena ada pertemuan singkat evaluasi pelayanan kita selama hampir setengah tahun ya Pak Piono. Kita perlu evaluasi. Kenapa? Sehingga pelayanan kita ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, sebelum kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini, Bapak Ibu yang berulang tahun bulan Juli. Ada? Yang berulang tahun bulan Juli. Bisa maju cepat ke depan? Iya, oke. Iya. Koncong, Cilia. Ayo yang berulang tahun naik. Ayo, tuh. Ayo Cilia. Sutiono, silakan maju Pak. Ayo Pak. Ayo Koncong, ya. Lama didoain aja kok. Ini ganteng, Pak, kita ada sekarang. Yuk, Pak, oh saya nanti 2 kali ulang tahunnya enggak? ayo Pak Yono ikut berdiri, kita angkat tangan buat sudah mana? Sena. Ya, saudara, saya minta saudara angkat tangan, kita tunjukkan kepada saudara kita yang berulang tahun. Bapak, terima kasih. Engkau sudah tambahkan 1 tahun lagi buat anak-anakmu ini, Bapak. Engkau percaya Engkau punya rencana yang indah buat mereka. Engkau memberkati kehidupan mereka, kesehatan mereka, masa depan mereka. Engkau juga akan membuat mereka berhasil. Dan nama percaya ada perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus buat anak-anakmu ini dimanapun mereka berada. Berkat Bapak Abraham, berkat Bapak Ishak, Bapak Yakub akan selalu menyertai mereka. Hikmatnya daripada Allah Roh Kudus ada pada mereka. Hamba menyerahkan ke dalam perlindungan dan pemeliharaan Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Saya jemput Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Salah. Engkaulah Engkau
Tuhan untuk buka hatimu dan angkat kedua tanganmu. Terimalah dengan iman. Berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang akan selalu menyertai dan memelihara kehidupan saudara dan saya. Dan sepulang dari tempat ini, berkat Allah selalu menyertai saudara dan saya. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkatilah usahamu dan pekerjaanmu, diberkatilah ekonomi dan keuanganmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkatilah kehidupanmu sehingga dimanapun kau berada menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya katakan amin.